30 Days to Better Habits, a simple step-by-step guide for forming habits that stick by James Clear. Lesson 7 of 11. 2 strategies to combat fading motivation. 2 strategi untuk melawan motivasi yang fading, memudar. Welcome to week 3. Selamat datang di minggu ketiga. By this point in the course, you know the desired identity you're trying to build. Pada pelajaran sampai sekarang, pada poin ini, kamu udah tahu keinginan, identitas apa yang ingin kamu bangun, ingin kamu capai. Try to build, bangun capai. And you have an implementation intention for inserting these small habits into your daily routine. Kamu juga punya sebuah intensi implementasi untuk memasukkan kebiasaan-kebiasaan kecil ke aktivitas sehari-harimu. You may have also made a few environment design change that help move things along. Kamu juga punya beberapa cara untuk merubah lingkunganmu yang mana itu bisa mendorong hal-hal yang terkait dengan kebiasaan yang sedang ingin kamu bangun tadi. The expectation is that you have performed your habit at least 5 to 10 times by this point. Harapannya adalah kamu sudah melakukan kebiasaanmu tuh, sudah menjalankan kebiasaanmu itu seenggaknya 5 sampai 10 kali pada poin ini. It's possible that what we have covered so far is all you need to build a new habit. It's possible, adalah mungkin, that what we have covered so far, apa ya maksudnya ini ya, what we have covered so far, bahwa yang telah kita bahas, maksudnya bahas, bahwa apa yang telah kita bahas sejauh ini is all you need to build a new habit. Bahwa itu adalah segala yang kamu butuhkan untuk membangun sebuah kebiasaan baru. And if so, that's fine. Dan kalau seperti itu ya baik gitu. That's fine. The whole point of this course is to get you result. Keseluruhan poinnya adalah supaya kamu tuh mendapatkan hasil, ya, dari pembelajaran ini. If it's working, then it's working. Kalau itu berjalan, ya makanya itu bekerja dengan baik gitu. There is no need to make it more complex than it needs to be. Nggak perlulah untuk bikin itu jadi makin susah, makin kompleks daripada yang kita butuhkan. Kalau itu udah cocok ya udah gitu. However, you may have noticed that you start strong and were feeling motivated. Bagaimanapun, you may have noticed that you start strong and were feeling motivated, but have since fallen off course and struggle to complete your habit more than once or twice. Apa nih fallen off course? Anda mulai dengan keluar jalur, fallen off course and struggle, yang berjuang untuk menyelesaikan kebiasaan Anda lebih dari sekali atau 2 kali. Namun kamu mungkin you may have not noticed, kamu mungkin merasa bahwa kamu tuh awalnya tuh punya motivasi yang kuat, ya, tapi but have since fallen off. Namun akhirnya keluar jalur tuh, dan akhirnya maksudnya keluar jalur tuh mungkin kebiasaannya tuh jadi nggak dilakuin lagi tuh, dan berjuang untuk and struggle to complete your habit more than once or twice. Jadi kita
motivasinya itu udah mulai turun, tapi jadinya jadi kayak ngerasa gitu terbebani untuk menyelesaikan kebiasaan kita. Mungkin sekali, mungkin 2 kali kita merasakan hal-hal seperti itu. This decline in motivation is something that everyone experience from time to time. Penurunan motivasi ini adalah sesuatu yang orang banyak tuh rasakan, orang banyak tuh alami dari waktu ke waktu. In many areas of life, dalam berbagai aspek dalam kehidupan, we assume that if we put in a little bit of effort dalam banyak area aspek kehidupan, kita mengasumsikan bahwa kalau kita menaruh in a little bit of effort, kita taruh sedikit aja usaha, we'll get a little bit of result. Kita bakal dapat sedikit hasil juga gitu. Karena kita sudah memberikan sedikit usaha, kita akan dapat sedikit hasil juga. So naturally, when we are trying to our best and putting in a lot of effort, we think we should get a lot of result. Jadi secara naturally, jadi tentu aja ketika kita mencoba our best, mencoba usaha kita yang terbaik, menaruh usaha kita yang sangat banyak di situ, kita pikir bahwa kita tuh bakal juga dapat hasil yang banyak juga, hasil yang maksimal gitu. But habits don't really work this way. Tapi kebiasaan tuh nggak bekerja seperti itu. Rather than having some linear relationship with achievement, jadi kalau kebiasaan tuh nggak kayak gitu. Daripada punya hubungan yang berkaitan langsung dengan pencapaian, habits itu, kebiasaan itu tend to have more of a compound growth curve. Jadi dia tuh punya semacam grafik yang compounding, grafik pertumbuhan yang compounding. Jadi gini tapi compounding. Awalnya mungkin lambat, tapi ketika sudah dilakukan dalam suatu masa, dia tuh kenaikannya akan cepat gitu. The greatest return are delayed. Pencapaian yang paling besar itu ditunda dulu. This gap between what we expect and what we experience is what I refer to as the plateau of latent potential. Nah, gap antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita alami itu apa yang mau saya sebut sebagai plateau, dataran tinggi potensi terpendam. Plateau of latent potential. Laten itu terpendam ya, latent potential. Dataran tinggi potensi terpendam. Okay. This plateau plays a role in any journey of improvement. Dataran tinggi tadi itu memainkan peran dalam perjalanan kita untuk melakukan improvement dalam diri kita. You are putting in work each day, but you feel stuck in this valley of death. Kamu tuh udah kerja setiap hari, tapi kamu ngerasa stuck gitu di valley of death, di lembah kematian. You are accumulating potential, but it hasn't been released yet. Kamu tuh mengakumulasi, mengumpulkan potensimu, tapi belum keluar gitu. It's all effort and no reward. Kelihatannya tuh kayak kita usaha terus nggak dapet gitu, rewardnya atau penghargaannya. This can be a frustrating experience, and you need something to help you stick with it while you are waiting for the long term rewards to accumulate. Ini tuh bisa jadi pengalaman yang membuat kita frustasi, dan kita tuh butuh sesuatu yang membantu kita untuk tetap pada keadaan itu selama kita tadi menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan rewardnya tadi. I'd like to share 2 strategies you can employ to stick with a habit when your motivation begins to fade.
saya pengen berbagi 2 strategi yang bisa you can employ, yang bisa kamu pakai untuk stick with a habit, untuk tetap pada kebiasaanmu when your motivation mulai menurun, mulai memudar, begins to fade. The first is called temptation bundling. Nah, yang pertama ini kita kasih nama temptation bundling. Godaan bundling. Bundling tuh maksudnya kayak apa ya? Paket gitu ya, paket godaan mungkin ya. Kita cari, kita lihat nanti definisinya. Godaan, paket godaan. Temptation bundling works by linking an action you want to do with an action you need to do. Paket godaan itu temptation, bikin aja namanya temptation bundling ya. Temptation bundling itu cara kerjanya adalah menghubungkan sebuah aksi yang kamu ingin lakukan dengan suatu aksi yang kamu butuh untuk lakukan. You are more likely to find a behavior attractive if you get to done one of your favorite things at the same time. Kamu tuh lebih merasa kalau kebiasaan itu menyenangkan kalau kamu kalau kamu juga melakukan hal-hal yang kamu sukai pada waktu yang sama. Kamu ngelakuin itu juga kamu juga melakukan apa yang kamu sukai secara bersamaan. Perhaps you want to watch your favorite TV show, but you really need to fold a basket of laundry. Mungkin kamu pengen nonton show TV favoritmu, tapi you really need to fold a basket of laundry. Tapi kamu perlu untuk melipat pakaian tadi, sekeranjang pakaian. Using temptation bundling, you could only watch that show when you are folding laundry. Nah, dengan cara menggunakan temptation bundling, kamu bikin syarat tuh. You could only watch that show when you are bukan syarat ya, ini you could only watch that show. Jadi kita bikin kamu baru bisa lihat nonton TV ketika kamu juga melipat pakaian. Of course, some people find it hard to implement this strategy. Tentu aja beberapa orang tuh merasa kesulitan untuk mengimplementasikan strategi ini. When you know you can watch a show anytime without folding the laundry. Ketika kamu tahu kalau kamu tuh sebenarnya bisa nonton show TV tadi kapanpun tanpa kamu harus ngefold laundryanmu tadi. It becomes easy to skip the need to do part and jump straight to the want to do. Mudah untuk kita untuk nge-skip apa yang perlu kita lakukan dan jump straight dan pindah ke apa yang pengen kita lakuin. Thankfully, you can also use temptation bundling to make the process itself more enjoyable rather than only allowing yourself to enjoy something at certain times. Syukurnya kamu bisa menggunakan temptation bundling tadi untuk membuat prosesnya tuh jadi lebih enjoy dan rather than only allowing yourself to enjoy something at certain times, daripada cuman ya seneng-seneng aja. Kamu bisa pakai strategi tadi, temptation bundling. Maybe you want to indulge in a few pieces of your favorite candy, but you need to work on your book manuscript. Apa nih? Indulge, menikmati. Maybe you want to indulge in a few pieces of your. Maybe you want to indulge. Mungkin kamu pengen menikmati beberapa piece dari
permen yang kamu suka. Tapi kamu juga butuh untuk nulis your book manuscript. Solusinya, only allow yourself to eat your favorite candy when you sit down to work on your book. Izinkan kamu untuk makan permen favoritmu ketika kamu tuh udah duduk untuk nulis. Jadi kamu bikin syarat, kalau kamu pengen makan permen favoritmu, kamu tuh harus duduk dulu untuk ngerjain apa yang mau kamu ngerjain tulisan yang sedang kamu buat. Maybe you want to chat and gossip with your friend, but you both need to get in shape. Using temptation bundling, you could plan gym or park dates with your friends, so you can talk and get in shape together. Mungkin kamu pengen ngobrol aja, gosip sama temanmu, tapi kamu juga berdua butuh untuk bagusin badan nih ibaratnya. Need to get in shape, membentuk badan ideal lah ibaratnya. Nah, pakai temptation bundling tadi, kamu bisa your could plan gym or park dates, bisa merencanakan gym atau park dates with your friend. So kamu bisa juga ngobrol dan exercise sama-sama, get in shape together. Save your chat for when you are walking. Nah itu bisa ngobrol, bisa chat, sekaligus kamu juga dapat kesehatannya gitu dengan walking, berjalan sama-sama. Maybe you want to read romance novels, but you need to meal prep. Solution: listen to books on Audible when you prep healthy meals for the week. Mungkin pengen baca novel romantis, tapi kamu juga harus nyiapin makanan. Mau solusinya ya bisa dengerin buku yang Audible, bisa text to voice, bisa didengar melalui pembicara, bisa dibaca, yang bisa ngomong gitu lah ya. Apa ya, Audible lah ya. While you prep healthy meals for the week, jadi kamu juga lagi nyiapin makanan-makanan sehat buat minggu depan gitu. In other words, even if you don't really want to fold laundry or work on your book or work out or meal prep, you'll become conditioned to it if it means you get to do something you really want to do along the way. Dengan kata lain, bahkan jika kamu nggak pengen ngelipet pakaianmu atau work on your book or meal prep, you'll become conditioned. Kamu bakal dikondisikan untuk melakukan tadi hal-hal tersebut if it means you get to do something you really want to do. Karena kamu tuh kalau nggak ngerjain itu, kamu nggak bisa ngelakuin apa yang kamu pengen. Jadi kamu udah dikondisikan seperti itu gitu. To utilize this strategy for yourself, you can use this formula. To utilize ini apa ya? Untuk memanfaatkan strateginya. Oke. Untuk memanfaatkan strategi ini untuk dirimu, kamu bisa gunain formula ini. I will only habit I want to do when I habit I need to do. Coba, let's look at some example. I will only get a pedicure when I'm processing overdue work emails. Nah, saya cuma bakal ngelakuin pedicure ketika saya tuh udah nyelesain overdue kerjaan email yang udah lewat waktu gitu. I will only eat my favorite snack when I'm studying French. Kamu baru makan snack favoritmu ketika sedang belajar
bahasa Prancis. I will only visit my favorite coffee shop when I'm making my budget for next week. Saya baru bakal datang ke coffee shop favorit saya kalau saya udah bikin budget untuk minggu depan. The second strategy you can use to boost your motivation is referred to as a commitment device. Strategi kedua adalah yang dinamakan commitment device. A commitment device is a choice you make in the present that lock in your action in the future. Commitment device ini adalah sebuah pilihan yang kamu buat in the present that lock. Pilihan yang kamu buat di masa ini yang mana itu mengunci your actions in the future. Apa yang kamu lakukan di masa depan. For example, some exercise classes enforce a strict policy where you cannot cancel within 10 hours of your class. Bagi contoh, beberapa kelas latihan tuh memaksa a strict policy where you cannot cancel within 10 hours of your class. Apa ini maksudnya? Kalau waktu cancel setelah pasang tindakan berapa tahun. Kalau udah daftar buat exercise di gym dalam waktu 10 jam sebelum latihan itu udah nggak bisa di cancel. Nah itu salah satunya bentuk commitment device. There are many ways to create a commitment device in your own life. Ada banyak cara untuk membuat commitment device di hidup kita sendiri. Use a website blocker to lock you out of distracting website or delete distracting apps of your phone. Pakai blocker website untuk supaya kita tuh nggak buka-buka itu terus, atau delete distracting app of your phone. Delete deh aplikasi-aplikasi yang mendistract kamu, suka-suka ngedistractmu. When you go to the doctor or dentist, always schedule your next appointment before you leave. Ketika kamu pergi ke dokter atau dokter gigi, selalu bikin janji untuk pertemuanmu di masa depan, di kapanpun, minggu depan, bulan depan, sebelum kamu pergi. Now it's on your calendar. Jadi kamu udah punya jadwal itu di kalendermu. Leave your phone at home when you're going to an important meeting. Tinggalin deh HP-mu di rumah when you're going to an important meeting or going to catch up with a friend or loved one, so it can distract you. Coba tinggalin handphonemu di rumah ketika kamu perlu melakukan pertemuan yang penting atau going to catch up with a friend, ketemu sama teman-temanmu atau ya orang-orang yang kamu sayang. Jadi itu handphonemu tuh nggak ngedistractmu gitu. Host a monthly book club or wine night with friends, so you are forced to tidy up your home each month. Host a monthly book club or wine night with friends, so you are forced to tidy up your home each. Oh, menarik ya malah. Bikin acara wine night sama teman-temanmu. Jadi kalau udah berantakan tuh kamu punya paksaan untuk ngebersihin rumahmu setiap bulan. Use an automated saving programs that takes money from your paycheck and move it to separate account every month. Pakai program-program nabung otomatis yang mana itu nanti bisa ngambil uangmu dari saldo utama ke akun tabunganmu setiap bulan. A well-structured commitment device require you to put in more work to get out of the good habit than to get started on it. Komitmen yang well-structured membutuhkan kamu untuk you put it more work to get out of the good habit than to get started on it. Kayaknya aku salah
menerjemahkan ya. Lebih banyak upaya untuk keluarga kebiasaan baik. Nah, tadi dengan komitmen yang well structured tadi, komitmen defense and well structured itu akan membuatmu untuk melakukan lebih banyak upaya untuk keluar dari kebiasaan baik daripada memulainya. Susah banget nih terjemahan. Intinya kalau komitmennya bagus, well structured, itu bakal membantumu untuk stick lah ya ke kebiasaanmu yang baik tadi. Yang mana itu bakal motivasimu yang awalnya menggebu-gebu itu tetap terjaga gitu. Temptation building and commitment device are two helpful strategies that may enable you to get over the hump and build a habit that lasts. Tadi temptation bundling, penggabungan godaan, dan perangkat komitmen device. Ini adalah dua strategi yang bermanfaat yang memungkinkan kita untuk mengatasi kesulitan dalam membangun kebiasaan yang bertahan lama. That's all for lesson 7. See you in the next lesson. Thanks.